Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hafia dengan NIM S1A122099, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar ilmu politik mengenai struktur politik. Sebelum saya membahas lebih jauh mengenai struktur politik, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa definisi politik. Jadi, politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikus, yang memiliki arti atau berkaitan dengan warga negara. Secara umum, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur politik. Dalam terminologi ilmu politik sendiri, struktur politik berarti suatu pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu. Struktur, bangunan, atau kerangka politik itu sendiri, ia diketahui merupakan suatu komponen dalam sistem politik. Struktur politik berasal dari dua kata, yaitu struktur dan politik. Struktur berarti badan dan organisasi, sedangkan politik berarti urusan negara. Jadi, secara harfiah, struktur politik adalah badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara. Struktur politik adalah pelembagaan hubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu. Struktur politik juga alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan berarti kapasitas dalam menggunakan wewenang, hak, dan kekuatan fisik. Struktur politik ini dibedakan menjadi dua, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Keduanya memiliki perbedaan yang sangat jelas, tetapi keduanya juga memiliki fungsi yang sama pentingnya. Jadi, pertama saya akan membahas apa itu suprastruktur politik. Jadi, suprastruktur politik merupakan komponen dalam sistem politik pada sebuah negara yang merupakan wujud politik secara formal yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Suprastruktur politik kerap disebut mesin politik resmi atau lembaga-lembaga pembuat keputusan politik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Suprastruktur politik berperan sebagai pusat kekuasaan formal negara yang berwenang dalam mengelola kehidupan politik rakyat pada sektor infrastruktur negara. Sistem politik bekerja dalam situasi dinamis dan saling mempengaruhi dalam sistem lainnya, seperti sistem budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Suprastruktur politik yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Suprastruktur politik terdiri dari lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Di Indonesia, lembaga-lembaga tinggi negara memiliki dasar hukum pembentukannya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam artian, hal tersebut memiliki legitimasi yang diatur oleh konstitusi negara. Lembaga tertinggi negara tersebut dikategorikan ke dalam komponen-komponen, yaitu komponen legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap komponen memiliki masing-masing fungsi. Komponen legislatif berfungsi membuat undang-undang, komponen eksekutif berfungsi menjalankan undang-undang, dan komponen yudikatif berfungsi mengawasi kinerja keduanya. Komponen legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Komponen eksekutif terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan komponen yudikatif terdiri dari BPK, MA, MK, dan YKY. Lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur politik di Indonesia tersebut yang akan mengatur kehidupan politik rakyat, serta sebagai pembuat keputusan dan kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan umum. Selanjutnya saya akan bahas infrastruktur politik. Jadi, infrastruktur politik adalah lembaga politik non-formal yang memiliki peran secara tidak langsung dalam mengambil kebijakan politik. Infrastruktur tersebut umumnya diambil oleh suprastruktur politik. Dalam infrastruktur politik terdapat berbagai kelompok yang diciptakan berdasarkan kesamaan sosial, tujuan, ekonomi, dan lain sebagainya. Infrastruktur politik mempunyai fungsi sebagai penyampai aspirasi kelompok masyarakat di suatu negara. Meskipun begitu, terdapat fungsi lain infrastruktur politik. Beberapa fungsi infrastruktur politik antara lain 1. Pendidikan politik untuk menambah pengetahuan politik rakyat dengan tujuan agar rakyat bisa ikut serta dengan maksimal dalam sistem politik.
2. Menghubungkan kepentingan yang kompleks dan beraneka ragam dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Agregasi kepentingan. Maksudnya, infrastruktur politik dapat menyalurkan keinginan, ide, dan pendapat masyarakat kepada pihak yang dipercaya untuk memegang kekuasaan. 4. Seleksi kepemimpinan. Mengadakan pemilihan calon pemimpin untuk masyarakat. Contoh infrastruktur politik berdasarkan buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Wahono dan Abdul Atsar. Infrastruktur politik dibagi menjadi partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media atau pers, serta tokoh politik. Yang pertama, ada partai politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, partai politik memiliki arti perkumpulan orang yang seasas, sehaluan, dan setujuan di bidang politik. Selain satu tujuan, partai politik memiliki anggota yang terorganisir, berorientasi, dan memiliki nilai tertentu. Tujuan partai politik yaitu agar mendapatkan kekuasaan politik dengan cara konstitusional. Partai politik memiliki badan hukum dan keberadaannya diakui oleh undang-undang. 2. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ialah sekelompok orang yang mempunyai kesamaan sifat, tujuan, dan kepercayaan yang sengaja dibentuk serta disepakati untuk mencapai kepentingan kelompok itu. Tujuan dari kelompok kepentingan yaitu memperjuangkan kepentingan dengan campur tangan lembaga politik agar menghasilkan keputusan yang tepat atau menjauhkan keputusan yang merugikan. Contoh kelompok kepentingan antara lain organisasi massa, paguyuban kelompok daerah asal, dan paguyuban hobi tertentu. 3. Kelompok penekan. Kelompok penekan merupakan kelompok yang melontarkan kritikan-kritikan untuk para pelaku politik. Tujuan kelompok penekan yakni membuat dunia politik menjadi maju dengan adanya tindakan perbaikan dari kekurangan yang disampaikan para kritikus. Contoh kelompok penekan adalah industriawan dan asosiasi-asosiasi lainnya. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi, diantaranya lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi sosial keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan hidup, organisasi pembela hukum dan hak asasi manusia, yayasan atau badan hukum lainnya. 4. Ada media komunikasi politik. Media komunikasi politik adalah salah satu alat politik yang memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi mengenai politik, baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Komunikasi politik dapat menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, termasuk pikiran intragolongan, institusi, asosiasi, maupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan. 5. Ada tokoh politik. Tokoh politik adalah orang-orang yang ada di dunia politik dan eksis di kalangan masyarakat. Tokoh politik memiliki peran penting kepada mengambil keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Peranannya adalah menyalurkan suara rakyat. Baik, terima kasih. Sekiranya itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.